Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi rekan-rekan media. Pada hari ini kita akan melaksanakan press conference tentang tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan. Press con ini berdasarkan LP nomor 4 tanggal 16 Desember 2025 dan LP atau laporan polisi 28 tanggal 29 Desember 2025. Waktu kejadian Selasa 16 Desember 2025 sekira jam 13.00. Tempat kejadian rumah yang beralamatkan Jalan Bukti Bajaraya Blok C5 nomor 8 BBS Cilegon. Pelaku atas nama HA 31 tahun dan anak yang menjadi korban MA berusia 9 tahun. Rekan-rekan media, pada kali ini telah hadir bersama kita yaitu Bapak yang kami hormati, Bapak Dirkrim Polda Banten, Kompos Pol Dian Setiawan, Kapolres Cilegon, Bapak AKBP Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga, Wakapolres Cilegon, Kompol Arif Nazarudin, Kasudit Jatantras Ditreskrim Polda Banten, Kompol Yuremia Iwo, Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKBP Yoga Tama, dan dari perwakilan dari instalasi forensik Modikoligal RSUD Cilegon dari Dr. Baiti Adayati SPMM, dan dari Poslabor Polri Kompol Irfan Rofik. Nah, untuk bagaimana teknisnya cara penyidikan dan penyelidikan berlangsung, maka preskon ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Dirkrim dan kepada Pak Dirkrim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres Cilegon beserta Pak Wakapolres dan Kasat Reskrim. Yang saya hormati perwakilan dari tim Puslapor Mabes Polri, Bapak Kompol Irfan, dari kedokteran forensik RSUD, Bu Dokter, serta rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan press conference, yaitu terkait masalah ungkap kasus pada 2 TKP di wilayah Cilegon. Jadi kasus ini berhasil kita ungkap berdasarkan kerjasama tim dari Resmob Jatantras Ditreskrim Polda Banten, Satreskrim Polres Cilegon, dan tentunya kita juga dibantu oleh tim Puslapor dari Bareskrim Mabes Polri, kemudian Pusinafis Mabes Polri, dan dari kedokteran forensik RSUD Kota Cilegon. Pertama kami jelaskan dulu kepada rekan media bahwa pelaku ini telah melakukan 3 tindak pidana di wilayah hukum Polres Cilegon. Yang pertama pada tanggal 16 Desember 2025, TKP-nya adalah di BBS 3, yaitu tindak pidana pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang didahului dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya TKP yang kedua itu pada tanggal 28 Desember 2025, tindak pidana dilakukan di daerah Cipedus, di daerah salah satu rumah mantan anggota dewan di Kota Cilegon. Selanjutnya TKP yang ketiga yaitu pada tanggal 2 Januari 2026, yang bersangkutan melaksanakan percobaan pencurian di TKP yang sama dengan TKP yang kedua, yaitu di TKP Cipedus. Siapa pelaku ini perlu kami gambarkan. Jadi biar rekan-rekan ada gambaran terlebih dahulu untuk motif daripada pelaku melakukan kegiatan ini. Pelaku adalah saudara HA, umur 31 tahun, yang mulai dari tahun 2019 yang bersangkutan adalah sebagai pegawai operator produksi
di PT CA, operator produksi. Kemudian sesuai dengan alamat KTP, yang bersangkutan adalah warga Kertapati, Kota Palembang, Sumsel, dan di sini tinggal di sebuah rumah kontrakan, yaitu di Perum Bumi Rakata Asri Cluster Grand Valley Blok 1 5 nomor 22. Yang bersangkutan ini melakukan aksinya karena didasarkan motif ekonomi. Ini diketahui oleh penyidik bahwa yang bersangkutan sebelumnya sempat bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta, yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan istrinya. Dari 400 juta ini dimainkan sehingga berkembang sampai dengan mendatangkan keuntungan senilai kurang lebih 4 miliar. Dari 4 miliar ini yang bersangkutan belum puas, kemudian dimainkan lagi sehingga yang bersangkutan kalah. Adapun akun yang digunakan yaitu melalui aplikasi pintu.id. Setelah kalah, yang bersangkutan melakukan peminjaman di Bank Mandiri itu sebesar 700 juta rupiah, minjam di koperasi tempat yang bersangkutan bekerja senilai 70 juta rupiah, dan meminjam dari pinjol 50 juta rupiah. Tujuannya apa? Untuk main kripto lagi. Tapi hasil yang diperoleh yang bersangkutan kalah kembali. Kemudian diketahui dari riwayat yang bersangkutan, kita menemukan riwayat rekam medis dari handphone si pelaku ini. Dari tahun 2020 yang bersangkutan menderita penyakit kanker nasofaring stadium 3. Ini dibuktikan dari bukti rekam medis pada handphone pelaku. Yang bersangkutan rutin tiap minggu melaksanakan pengobatan rutin maupun kontrol dokter dengan pengobatan kemoterapi di rumah sakit S di daerah Semanggi. Karena himpitan ekonomi inilah mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana ini. Bahkan yang bersangkutan juga sempat curhat kepada istrinya. Ini ditemukan penyidik pada chat handphone antara pelaku dengan istrinya. Apabila keadaan semakin amblas, bahasanya ya, yang bersangkutan akan melakukan tindak kriminal. Dan ini dijawab oleh istrinya sendiri, astagfirullah ya. Ini chat dilakukan pada tanggal 16 pagi pukul 09.00 sebelum kejadian di BBS, yaitu pada kurang lebih pukul 13.00. Ini adalah background pelaku. Sekarang kita kupas dari TKP 1. Jadi pelaku ini adalah pelaku tunggal. Ya, saya ulangi, pelaku tunggal. Kemudian melakukan pencurian di rumah yang dijadikan sasaran secara acak. Modusnya adalah yang bersangkutan memencet bel. Mencet bel sampai 3 kali sampai dengan 4 kali. Apabila tidak ada yang merespon, dianggapnya itu adalah rumah kosong, sehingga yang bersangkutan akan meloncat pagar dan melakukan aksinya. Dan yang bersangkutan juga sudah mempersiapkan apabila di bel itu ada orang yang menemuinya, mereka akan pura-pura menanyakan alamat. Yang pertama TKP 1, kejadian kurang lebih durasi antara pukul 13.30 ya, 13.17 sampai dengan 13.42, yang mana pada saat itu kondisi hujan lebat. Pelaku mendatangi ke TKP 1, mencet bel sebanyak 4 kali, tidak ada respon. Kemudian pelaku memanjat melalui tiang samping pos satpam. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menuju ke lorong sebelah kiri rumah utama. Di situ ada lorong. Selanjutnya mencongkel jendela di kamar pembantu, tepatnya bagian kiri rumah utama. Setelah berhasil menyongkel, pelaku masuk ke TKP. Saya ulangi lagi, untuk pelaku ini cenderung merapi. Jadi pada saat melakukan, yang bersangkutan menggunakan masker.
kemudian menggunakan helm full face, menggunakan sepatu, bahkan menggunakan sarung tangan. Setelah itu berhasil masuk ke lantai 1, yang dilihat adalah brankas di lantai 1. Memang di situ ada brankas besar di lantai 1 dengan kondisi pintu terbuka. Setelah mengotak-atik brankas dan tidak berhasil, bahkan brankas sempat digeser, posisinya sudah geser ke kiri. Yang bersangkutan naik ke lantai 2. Di lantai 2 setelah tangga sebelah kanan adalah kamar korban saudara A. Pintu kondisi tertutup, yang bersangkutan membuka pintu, melihat korban sedang bermain handphone di atas kasur. Selanjutnya korban menghampiri. Pelaku sudah mengasih kode untuk diam dengan tangan seperti ini. Selanjutnya sempat nanya, ayahmu di mana? Korban sempat menjawab, keluar. Tahu kunci brankas ditaruh di mana? Korban sempat menjawab, tidak tahu. Mungkin kakak D yang tahu, sambil menunjuk kamar kakaknya yang waktu itu juga ada di lantai 2. Selanjutnya korban dirangkul, dibawa ke balik almari putih di dalam kamar utama bapaknya. Di situ saya ikat ya, pelaku ini mau melakban korban. Korban melakukan perlawanan. Setelah melakukan penusukan, bersangkutan langsung kembali turun ke lantai 1 tempat brankas tadi. Sehingga di brankas itu ditemukan bekas darah, baik di atasnya brankas ataupun di kunci kode yang untuk membuka brankas. Dipikirnya tidak berhasil, sehingga pelaku langsung kabur lewat jalan masuk, yaitu jendela pembantu, kemudian loncat pagar ke motor dan melarikan diri. Dari sini kami tim gabungan melakukan rangkaian penyelidikan. Kami menguatkan bahwa pada saat kejadian CCTV di rumah korban ini mati. Tapi kita tidak putus di situ. Kita mendapatkan CCTV, bukti petunjuk dari CCTV lingkungan tetangga, yang pada pukul 13.17 terlihat pelaku menggunakan Honda Beat warna biru hitam, menggunakan helm warna biru, jaket hitam, sepatu safety, celana jeans. Kondisi waktu itu tidak pakai plat nomor. Ini masuk ke TKP terbaca di CCTV pada pukul 13.17 dan keluar lagi pada pukul 13.42. Jadi kami melakukan penyelidikan ke arah sepeda motor ini yang diduga digunakan oleh pelaku. Kemudian ini nyambung dengan TKP yang kedua dan TKP ketiga. Pada saat yang bersangkutan melakukan percobaan pencurian, dipergoki oleh pembantu. Namun pada saat melakukan di TKP yang ketiga tadi, pelaku ini tidak menggunakan sepeda motor, melainkan jalan kaki dari rumah kontrakan ke Cibedos. Itu kalau lewat jalan belakang Potong Kompas kurang lebih jaraknya 400 meter. Pada saat kepergok, yang bersangkutan sempat loncat dari lantai 2 ke lantai 1, melepaskan tasnya dan sepatunya, kemudian ngumpet di garasi mobil. Sehingga kami tim gabungan langsung datang ke sana, karena ciri-ciri fisiknya sama persis dengan TKP pertama yang BBS tadi, BBS 3 tadi, yaitu dengan menggunakan jaket hitam, menggunakan tas warna hitam. Dan pada saat kita lakukan penggeledahan tas, pada barang miliknya menemukan alat-alat sarana yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu 2 bilah pisau dan 1 kunci pas yang digunakan untuk mencokel dan barang bukti lainnya. Dari situ kita timbul kecurigaan bahwa pisau ini adalah pisau yang digunakan untuk menusuk korban pada TKP 1. Pada sore itu juga penyidik dari Polres Cilegon membawa pisau tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara biologis forensik di Puslapfor. Dan hasilnya alhamdulillah
dari pisau yang ditemukan pada pelaku ini masih tertinggal bercak darah, yang mana dalam darah tersebut ada DNA yang identik dengan milik korban saudara A 9 tahun. Ya, saya ulangi lagi. Jadi pada pisau yang ditemukan pada pelaku saat diamankan di TKP 3, hasil uji biologis forensik di puslapor masih ditemukan bercak darah, yang mana pada darah tersebut mengandung DNA milik korban saudara A 9 tahun. Sehingga tidak dapat terbantahkan lagi bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan pembunuhan pada TKP pertama. Kemudian dengan hasil pemeriksaan runut seperti tadi memang sudah diakui bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan pembunuhan. TKP 1 selesai itu pada tanggal 16. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2025 yang bersangkutan kembali melakukan lagi aksi di rumah kosong. Modusnya sama, dipel-pel-pel, gak keluar, main dengan cara modus yang sama, yaitu dengan mencongkel jendela. Kemudian dari rumah tersebut pelaku berhasil mengambil beberapa perhiasan, dan bahkan pelaku sudah berhasil mengambil berangkas, tapi berangkas tidak terlalu besar yang sempat dikeluarkan dari rumah. Kemudian sampai dengan teras, karena merasa tidak bisa membawa berangkas tersebut, sehingga berangkas ditinggalkan di selokan atau di semak-semak. Kemudian pelaku melarikan diri. TKP kedua, ini adalah kursi roda yang digunakan pelaku pada saat untuk membantu mengangkat berangkas, yang mana pelaku adalah sendirian. Kemudian untuk menghilangkan barang bukti, pelaku sempat membakar kursi roda ini. Kemudian barang hasil kejahatan ini kita temukan di rumah kontrakan pelaku, yaitu dengan cara dimasukkan dalam plastik, kemudian dikubur dalam tanah di halaman rumah, tepatnya di bawah selang buangan air AC. Dikasih tanda di atasnya ditumpuk pot, sehingga pada saat kita lakukan interogasi, kita membahas hasil menemukan barang bukti perhiasan yang ditanam di halaman rumah kontrakan pelaku. Kemudian terhadap pelaku ini sendiri, kita menjeratnya dengan pasal berlapis, yaitu pasal 458 ayat 1 dan ayat 3 KUHP baru nomor 1 tahun 2023, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan pidana lainnya, yaitu pencurian dengan pemberatan. Kemudian kita lapis dengan pasal 80 ayat 3 contoh pasal 78C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana ancaman hukumnya adalah seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian preskon yang dapat sampaikan pada siang hari ini. Ini menjawab pertanyaan dari netizen yang mungkin selama ini asumsinya ini karena dendam keluarga, ada keterlibatan orang dalam keluarga atau karyawan, itu patah semua. Bahwa ini tindak pidana adalah murni tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian yang menjadi pertanyaan netizen juga, kenapa ini pelaku di TKP 3 kok bisa jadi pelaku di TKP 1? Itu sudah patah dengan pembuktian secara ilmiah, yaitu pada pisau pelaku yang ditemukan di TKP 3 masih ada darah yang mengandung DNA milik korban A 9 tahun pada TKP 1. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dir Krimum. Selanjutnya kita mendengarkan dari
Pak Kapolres sebagai penanggung jawab wilayah. Kepada Bapak Kapolres kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum, Bapak Kombes Pol Dian. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Cilegon, Pak Kompol Arif. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Jatan Ras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Pak Kompol Yeremias. Yang saya hormati rekan-rekan dari Puslapor maupun rekan-rekan dari kedokteran, ya Bu Dokter, dan rekan-rekan media cetak, media elektronik maupun media online. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkatnya kita bisa melaksanakan kegiatan press conference dalam pengungkapan kasus pembunuhan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diketahui oleh rekan-rekan media yang selama ini menjawab beberapa teka-teki yang terjadi di wilayah hukum Kota Cilegon ini. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, bahwa kejadian ini ada 2 laporan polisi. Laporan polisi yang pertama adalah LP model A yang sebagaimana dibuat langsung oleh petugas, dalam hal ini penyelidik di Polres Cilegon, tepatnya tanggal 16 Desember 2025. Kemudian LP yang kedua adalah LP yang dibuat oleh korban sendiri, dalam hal ini beda tempus dan beda locus delicti dengan korban yang pertama terhadap tempus tanggal 16 Desember, yaitu inisial HM. Kemudian untuk korban yang kedua adalah inisial HR untuk terhadap status kepemilikan tempat tinggal atau rumah. Sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara HA ini, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur, bahwa kami penyidik gabungan, baik yang dilakukan oleh Polda Banten, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum, maupun yang dilakukan oleh Polres Cilegon dalam hal ini Satreskrim, dibantu oleh Puslapor Bareskrim Polri, maupun dibantu oleh Pusiden Bareskrim Polri, dan dibantu oleh pihak-pihak kedokteran, sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmiah atau crime scene investigation. Dalam hal kami melakukan pencarian peristiwa pidana titik akhir dari penyelidikan maupun penyidikan terhadap titik akhir untuk kami nanti menentukan tersangka, sudah kami lakukan semua sebelum dilaksanakan press conference ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Oleh karena itu, rekan-rekan, terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, beberapa bukti penguat secara crime scene investigation, antara lain ada kecocokan secara profil DNA yang nanti mungkin dijelaskan oleh rekan-rekan dari Puslapor, keidentikan dari beberapa alat bukti yang ada mengacu pada pasal 235 Undang-Undang KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Bagaimana bahwa alat bukti itu antara lain ada barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan lain-lain. Sebagaimana diketahui rekan-rekan media bahwa persesuaian antara
DNA profil darah yang ada terhadap barang bukti pisau yang digunakan oleh pelaku dengan identikan dari korban itu adalah identik, ya. Jadi selama ini apa yang rekan-rekan mungkin dengar, mungkin rekan-rekan lihat, atau mungkin rekan-rekan mungkin membaca dari beberapa literatur bahwa keterkaitan dengan orang yang bekerja di rumah Bapak HM itu sudah terbantahkan bahwa tidak ada kaitannya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Direktur. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media, baik media cetak, media online maupun media elektronik. Selain itu kami menyesuaikan dengan waktu yang akurat menggunakan beberapa informasi elektronik, ya, atau biasa kita kenal dengan alat bukti 235, yaitu bukti elektronik yang terdiri dari dokumen elektronik maupun informasi elektronik sebagai bukti, alat bukti sesuai pasal 235 KUHP yang baru, bahwa kami mencocokkan dengan beberapa hal-hal yang ada di handphone pelaku maupun beberapa alat-alat lainnya yang berkaitan dengan waktu yang menunjukkan dari CCTV yang ada di rumah tetangga. Jadi kami menentukan bahwa pelaku untuk menjadi tersangka melalui gelar penetapan tersangka sudah melalui proses scientific crime investigation. Mungkin begitu aja tambahan dari saya selaku Kapolres Cilegon. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon, seluruh masyarakat Provinsi Banten, termasuk wartawan yang proaktif membantu pengungkapan kasus ini, termasuk Bareskrim Polri, Polda Banten, dan Polres Cilegon, serta Polsek Cilegon Kota, dan seluruh pihak-pihak yang membantu pengungkapan kasus ini, sehingga kami bisa membuat dan membuktikan bahwa kasus ini menjadi terang peristiwa pidana. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan selaku Kapolres. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolres. Selanjutnya di depan kita sudah hadir dari Forensik, baik dari Cilegon maupun Poslapor Polri. Dari itu untuk pertamanya kita minta keterangan dari instansi Forensik Medico Legal RSUD Cilegon, dan kemudian nanti disambung oleh Puslapor Polri untuk menjelaskan hasil scientific investigation-nya. Kepada Ibu, kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan media. Jadi dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik terhadap korban, dari luka-luka ditemukan adanya 2 kekerasan, yaitu kekerasan tajam dan kekerasan tumpul. Dari kekerasan tajam ada 2 karakteristik luka kekerasan tajam, yaitu luka tusuk dan juga luka tangkis atau defense wound. Ada 10 luka tusuk dan 9 luka tangkis, dan sisanya adalah kekerasan tumpul berupa memar, luka lecet, dan bengkak. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Direkrim Polda Banten, Kapolres Cilegon dan jajaran, juga Kepala Instansi Forensik. Dasar kami melakukan pemeriksaan laboratorium adalah adanya surat permohonan dari Kepala Kepolisian Resort Cilegon dengan nomor surat R-1-1-1-7-2006 Reskrim tanggal 3 Januari 2026 perihal permohonan bantuan teknis laboratorium forensik.
barang bukti yang kami terima berupa satu bilah pisau dengan gagang kayu berwarna krem dengan panjang kurang lebih 24 cm merek Ying Guns di dalam kertas pembungkus atau pengemas. Jadi di sini ada dua bilah pisau, yang satu dalam kemasan masih di dalam bungkusnya di plastik, dan yang satu tidak ada pengemas atau tidak ada bungkusnya, ukuran sama dengan merek yang sama, dan satu buah masker warna hitam. Hasil pemeriksaan pada barang bukti tersebut bahwa satu bilah pisau merek Yangga dengan panjang kurang lebih 24 cm tidak terdapat bercak darah. Jadi ada dua pisau, yang satu pisau baru yang masih dalam kemasan itu negatif darah atau tidak terdapat bercak darah. Sedangkan pada barang bukti pisau yang satu yang tidak ada kemasan itu terdapat bercak darah. Dan juga pada masker kami dapatkan juga bercak darah. Setelah kami melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa pada satu bilah pisau yang tidak ada kemasannya itu terdapat bercak darah, dan darah ini cocok atau identik dengan darah korban. Dari mana kami dapatkan darah korban? Pada saat tanggal 21 Desember 2025 kami mendatangi TKP, melakukan olah TKP, dan kami mengambil sampel pembanding darah korban yang ada di TKP, dan juga pembanding darah orang tua korban. Jadi darah yang di TKP itu setengah daripada darah orang tua korban. Jadi darah yang ada di TKP itu adalah anak dari pembanding orang tua yang kami ambil sampel pembandingan, yaitu anak A umur 9 tahun. Dari sampel pembanding darah yang ada di TKP inilah yang milik daripada korban anak A ini kami bandingkan dengan darah yang ada di bercak pisau yang ditemukan di pelaku. Setelah kami melakukan pemeriksaan bahwa bercak darah yang ada pada pisau tersebut cocok dengan profil DNA yang ada pada bercak darah pada pisau, cocok dengan profil DNA pada anak A umur 9 tahun. Jadi darah di pisau itu dengan darah si anak ini mempunyai kesamaan, sehingga darah itu pisau itu adalah pisau yang digunakan pelaku untuk melakukan penusukan terhadap korban. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Irfan. Selanjutnya rekan-rekan, tadi kita sudah mendengarkan tentang bagaimana proses penyidikan, terus bagaimana proses identifikasi berdasarkan laboratorium yang dimiliki Polri maupun dari pihak RSUD. Dan tibalah kita pada saatnya untuk sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ini kita hanya memberikan tiga pertanyaan saja. Nanti karena ada sesi lain, nanti setelah itu kan biasanya ada doorstop, silakan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada yang melaksanakan doorstop nanti. Dan kepada rekan-rekan yang mau bertanya, kami persilakan. Dari sana dulu. Oke, sebutkan medianya media apa, namanya, medianya apa. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Saya Niko Anggriawan dari Kompas TV. Izin bertanya, tadi dijelaskan sama Pak Direskrimum terkait dengan adanya pergeseran berangkas dan juga pelaku sempat memeriksa berangkas di lantai 1. Di pertanyaan saya, kenapa dalam awal polisi ini menyimpulkan bahwa ini tidak ada
tindakan pencurian karena tidak ada barang yang hilang. Apakah di penyelidikan awal itu tidak bisa ditemukan adanya tindak pencurian atau apa ya sehingga akhirnya polisi bisa menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan yang didahului dengan pencurian? Terima kasih Bapak. Ya, langsung dijawab aja ya. Mas Niko dari Kompas TV izin menjawab. Itu kebetulan juga saya yang menyatakan bahwa tidak ada barang hilang. Itu kita konfirmasi langsung kepada pemilik rumah. Karena di dekat TKP, di kamar yang ditemukan korban itu di atas kasurnya saja itu ditemukan ada 4 HP di situ, dan HP-nya bukan HP yang murah ibaratnya. Ada Samsung Fold, ada iPhone. Lalu juga kita meminta bantuan kepada pemilik rumah, Bapak inisial Haji M, untuk datang dan mengecek apakah ada barang yang hilang atau tidak. Jadi makanya pada penyelidikan awal saya tidak terlalu banyak berstatement, mohon izin. Memang kemarin banyak yang coba menghubungi segala macam. Saya aturkan mohon maaf dulu karena memang saya harus bisa memastikan bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di rumah tersebut. Tapi apa yang saya bicara kepada media pada H+1 kejadian dan H+7 kejadian itu adalah hasil-hasil yang kita update pada rangka penyelidikan. Jadi semoga itu bisa menjawab dari pertanyaannya, Mas Iko. Terima kasih. Terima kasih. Udah diklarifikasi Pak? Ya oke. Dari Liputan 6, silakan Pak Yandi. Izin Badir. Jadi begini, pertama kan yang ramai di medsos ya, yang ramai di medsos itu kan banyak brimob nih akhirnya pada ikut tangkap. Biasanya kan kalau sependek pengetahuan saya biasanya lapor ke polsek datang nih nangkap gitu. Nah ini tahu-tahu brimob ada senjata laras panjang gitu kan. Apakah memang dia ini sedang giat Nataru kebetulan akhirnya diajak ke TKP atau seperti apa? Itu pertama. Kedua, nah biasanya kan uji lab ini apalagi cek DNA, cek darah itu kalau berdasarkan pengalaman tsunami itu kan butuh waktu yang lama ya, bahkan bisa berminggu-minggu. Nah, tapi ini bisa dalam beberapa hari, 2 atau 3 hari akhirnya bisa keluar. Nah, yang membedakan apa nih? Gitu kan? Karena kalau belajar dari tsunami itu kan butuh waktu lama, tapi cek darah ini cepat gitu, cuma membutuhkan beberapa hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Lavon yang Pak Kasa dulu Pak. Mungkin ada pertanyaan juga karena ada video beredar ya, betul ya, Mas Yadi, ada video beredar. Kita jelaskan. Itu posisi namanya laporan masyarakat. Siapapun namanya anggota polisian, mau brimob mau apa, yang penting ketika menerima laporan masyarakat itu harus cepat datang ke TKP. Itu satu. Yang kedua, apa yang ada terjadi di sana? Mereka dengan bersenjata segala macam memang lagi dalam operasi Nataru. Ya, memang lagi dalam operasi Nataru. Jadi memang dengan perlengkapan yang ada, kita melakukan pengamanan langsung ke lokasi ini, dan setelah itu pun langsung kita amankan si pelaku, begitu. Lalu untuk yang kedua, bagaimana kecepatan, mungkin bisa langsung dijawab sama Bapak Kapolres. Terima kasih rekan-rekan. Kenapa dalam pemeriksaan DNA untuk kasus-kasus mungkin tsunami atau kasus-kasus penemuan mayat itu agak lama? Karena biasanya kalau kasus-kasus penemuan mayat atau kerangka itu kan sudah jadi tulang belulang. Jadi untuk kasus pemeriksaan DNA terhadap barang bukti itu juga bisa mempengaruhi. Seperti kasus tulang tinggal kerangka itu memang agak lama karena faktor pemeriksaannya pun agak sulit gitu. Kalau ini kan pemeriksaan bercak darah. Dan kebetulan pada tanggal 21 Desember kami olah TKP, kami sudah mempunyai database DNA dari sampel yang ada di barang bukti. Yang ada di TKP kami ambil, terus kemarin tanggal 3 itu ditemukan ada pisau yang dikuasai oleh pelaku, terdapat bercak darah. Sehingga rekan-rekan penyidik ini langsung membawa ke Puslapor
pada tanggal 3 dan tanggal 4-nya pagi karena ini perintah dari Bapak Kapolres untuk cepat dilakukan pemeriksaan karena sudah viral, jadi kami membantu pada hari Minggu itu kami melakukan pemeriksaan dari pagi terhadap bercak darah yang ada di pisau. Kami munculkan profil DNA-nya. Hanya setengah hari muncul profil DNA yang ada di pisau, lalu kami bandingkan dengan sampel darah yang kami temukan di TKP. Hasilnya sampel bercak darah yang ada di pisau itu profilnya sama dengan sampel darah yang kami ambil di TKP. Demikian. Oke, terima kasih Ciku. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ya. Kompas sudah tadi. Tadi kan Kompas sudah tanya, itu Kompas. Terus Bapak dari mana? Lokal lah jawab juga. Jangan diborong sama Kompas semua. Ya silakan Pak. Pak, duduk aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rona dari selatsunda.com Pak. Ada 3 pertanyaan saya Pak. Yang pertama, apa sih Pak yang menjadi dasar pelaku untuk ke rumah target ayah korban atau korban ini? Dasarnya itu apa Pak? Apakah karena sekedar pencurian atau ada dasar lain pelaku mengenal ayah korban atau apa? Nah yang kedua, apakah dari kepolisian yang disebutkan tadi dari forensik RSUD ada 10 tusukan ya? Dia punya penyakit cancer dibilang Pak ya tadi ya. Apa yang memotivasi pelaku sampai menusuk membabi buta begitu Pak? Apakah memang kalau tadi tidak ada motif dendam atau apa, tapi apa seorang yang punya penyakit cancer apa bisa begitu kan? Nah itu menjadi pertanyaan kedua. Yang ketiga, di kontrakan ini apakah pelaku bersama istri Pak? Nah, apakah istri ini membantu atau memang istri pelaku ini berada di tempat asal pelaku di Palembang? Nah kira-kira apakah dalam tindak kejahatan ini dibantu oleh pelaku lain Pak? Karena kita berseliweran di netizen atau masyarakat ada dalang di balik yang ditangkap polisi ini. Kira-kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab, ini sebenarnya sudah saya jelaskan semua tadi. Jadi pelaku ini melakukan secara random, secara acak. Jadi tidak pernah menggambar, tapi mereka hanya kira-kira ini rumah yang mau kerjain. Itu hanya modal dengan mencet bel tadi. Kalau mencet bel, sasaran rumah mewah, kalau nggak ada yang keluar, dia langsung main. Jadi kami pastikan tidak ada kaitan pelaku ini kenal dengan orang tua korban. Ini sudah disampaikan, tidak ada kaitannya dengan orang tua korban, keluarga korban ataupun karyawan, tidak ada kaitannya. Jadi mereka melakukan aksinya secara acak. Nah, terus kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi masalah apa? Cancer. Kenapa melakukan bertubi-tubi? Ini juga sudah kami jelaskan. Pada saat anak ini mau dilakban, si korban anak ini melakukan perlawanan dengan menendang kemaluan si pelaku 2 kali, menendang lutut dan siku. Itu yang mengakibatkan pelaku melakukan penusukan berkali untuk memastikan korban tidak teriak. Terus kemudian yang ketiga Pak, pada saat kejadian, jadi statusnya istrinya sedang di CCM Cilegon. Jadi istrinya sedang di CCM, tapi dia ini juga saya sampaikan adalah pelaku tunggal. Istrinya tidak tahu bahwa suami akan melakukan itu. Bahkan pasca melakukan pun di rumah kontrakan itu juga yang bersangkutan masih tidur dengan istrinya. Tadi pada saat jam kejadian, istrinya sedang keluarganya sedang ada di CCM. Tapi ini adalah pelaku tunggal, tidak ada bantuan ataupun keterlibatan dari istri si pelaku ini. Ini brankas gak sempat terbawa Pak. Tadi kami sudah sampaikan bahwa brankas tidak terbawa, brankas ditinggal di halaman rumah mantan anggota dewan, disimpan di semak-semak.
Kemudian untuk menghilangkan jejak, ini kursi roda dibakar. Karena kondisinya pada tanggal 28 tersebut tidak sedang hujan. Sudah Pak, terjawab? Untuk perhiasan sudah kami sampaikan. Hasil tes tanggal 28, hasil perhiasan belum dijual. Dimasukkan dalam plastik, diumpetin si pelaku ini dengan cara ditanam di halaman rumah korban, tepatnya pojok sebelah kiri di bawah saluran pembuangan air AC dengan ditutup pot. Oke Pak, kita sudah menjawab pertanyaan Bapak. Kalau diterus-terus begitu enggak ini ya. Udah 3 sesi pertanyaan, saya rasa cukup mewakilin semuanya. Tadi bagaimana kronologinya, kenapa kita bawa senjata, karena keadaan situasi memang kita lagi operasi lilin, dan mudah-mudahan apa yang kita paparkan, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat dapat mengklarifikasi berita-berita yang ada di media sekarang ini. Dan akhirnya kami ucapkan kepada rekan-rekan media terima kasih banyak atas kehadirannya, dan kami akhiri kepada seluruh kepada Pak Dir, Pak Kapolres, Kasat, dan dari Forensik, Pak Waka, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ya.